Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Mbak Niki, perkenalkan nama saya Happy Napeti dengan NIM G2A 22056 dari mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Mbak Niki, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Baik, sesuai hasil pengajian kemarin bahwa Mbak Niki ini sering mengalami nyeri saat akan haid, begitu ya Mbak Niki? Nah, maka dari itu pada malam hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai nyeri head. Kiranya sekitar 15 menit ke depan, apakah Mbak Niki berkenan? Berkenan. Baik, untuk pendidikan kesehatan ini saya akan memberikan leaflet sebagai media baca Mbak Niki. Nah, langsung saja ya Mbak Niki. Apakah Mbak Niki mengetahui apa sih itu sebenarnya nyeri head? Disminor. Ya, betul sekali. Nyeri head itu sering disebut dengan disminor, yaitu merupakan gejala yang timbul menjelang dan selama menstruasi ditandai dengan gejala kram pada perut bagian bawah, seperti nyeri, begitu Mbak Niki. Kemudian, kenapa sih bisa timbul nyeri begitu saat head, begitu ya? Karena pada saat kita akan head itu ada kontraksi otot rahim. Nah, kontraksi otot rahim ini dengan tujuan untuk meluruhkan lapisan dinding rahim yang akan menjadi darah, begitu Mbak Niki, yang saat head itu akan keluar darahnya itu karena luruhan dari dinding darah, begitu. Jadi akan terasa nyeri gitu. Nah, kemudian apa saja sih tanda gejalanya? Biasanya itu Mbak Niki pasti ya kalau nyeri itu di bagian perutnya ya Mbak Niki. Ya. Nah, di bagian perut itu terkadang nyeri. Kemudian bisa juga tanda gejalanya adalah payudara itu terasa kencang dan sakit saat terkena baju. Kemudian nyeri ini juga bisa menjalar ke punggung dan juga ke pinggang. Kalau Mbak Niki, apakah nyerinya itu juga menjalar ke bagian tubuh yang lain? Iya. Punggung. Oh iya, baik. Kemudian nyeri ini juga bisa menimbulkan sakit kepala karena kadang kita itu terlalu berpikiran bahwa nyeri ini kenapa sih tidak sembuh-sembuh, jadi kita overthinking, begitu ya Mbak Niki kata-katanya. Jadi juga menimbulkan sakit kepala, begitu. Nah, apa saja sih akibat dari nyeri head ini apabila tidak ditangani? Biasanya kita akan menjadi gampang emosi, begitu. Kalau Mbak Niki biasanya kalau saat akan head sering mudah emosi, begitu nggak Mbak Niki? Iya. Iya ya. Kemudian kita juga akan gelisah terutama saat kita akan tidur, karena saat kita tengkurap kita salah, saat kita terlentang juga kita masih terasa nyeri, jadi bingung mengatur posisinya, begitu. Kemudian kita juga akan malas beraktivitas karena nyeri ini. Jadi terkadang kita lebih menjadi memilih berada di kasur saja karena saat akan makan kita malas karena nyeri di perutnya itu sangat-sangat nyeri, begitu ya Mbak Niki. Juga karena juga akan mengakibatkan bahwa kita kurang percaya diri, karena ibaratnya saat kita akan mengekspresikan diri, biasanya ekspresi nyeri ini juga akan timbul sehingga kita mengurangi dari ekspresi diri kita, begitu. Nah, untuk nyeri ini juga setiap orang berbeda-beda Mbak Niki, antara orang satu dengan orang yang lainnya gitu. Skala nyerinya atau intensitas nyerinya itu juga beda-beda antara orang satu dan orang yang lainnya, begitu. Jadi mungkin saja bisa berbeda antara nyeri yang dirasakan Mbak Niki dan nyeri yang dirasakan saya, begitu. Nah, dengan adanya akibat nyeri seperti itu, maka kita harus mengurangi nyeri head, yaitu dengan caranya perbanyak minum air putih, begitu ya Mbak Niki. Kemudian adalah kurangi minum kopi, karena kopi akan memperparah kram dan membuat tubuh tidak nyaman. Kemudian istirahat yang cukup sambil melakukan tarik nafas panjang dan menghembuskan perlahan, begitu ya. Mari kita coba Mbak Niki dengan menarik nafas panjang dan menghembuskan perlahan dengan hitungan ketiga ya Mbak Niki. 1, 2, 3.
Nah, Mbak Niki bisa melakukan, seperti itu saat mengalami nyeri head. Kemudian bisa juga dilakukan dengan kompres pada bagian yang nyeri, yaitu dengan, kompres hangat ya Mbak Niki. Karena kompres ini dapat melemaskan otot-otot yang kaku sekaligus memberikan rasa nyaman pada bagian tubuh. Seperti tadi diketahui bahwa pada saat head itu kan otot-otot, rahim itu kan berkontraksi begitu ya Mbak Niki. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pijatan lembut pada bagian perut untuk memberikan rasa nyaman dan mengurangi nyeri. Selain itu juga, ibaratnya kayak persepsi kita di nyeri itu dapat teralihkan dari, rasa nyaman yang diberikan oleh pijatan-pijatan ini. Kemudian, selain itu kita dapat mengurangi nyeri dengan membuat larutan tradisional ya Mbak Niki, yang terbuat dari air jahe maupun dari, kayu manis. Nah, untuk rebusan air jahe ini, Mbak Niki bisa lakukan dengan membuat 5 potong, irisan 5 senti jahe ya Mbak Niki, tipis-tipis, kemudian ditumbuk, diremuk, kemudian, masukkan ke dalam panci ya Mbak Niki, dan juga ditambahkan dengan 3 gelas. Kemudian kita rebus hingga air itu yang tadinya 3 gelas menjadi 1 gelas. Nah, kemudian apabila diperlukan bisa ditambahkan gula apabila Mbak Niki lebih suka yang, ada manis-manisnya begitu. Nah, untuk minuman ini diminum pagi dan sore hari saat haid begitu ya Mbak Niki. Selain itu bisa juga menggunakan, kayu manis ya Mbak Niki, yaitu 1 batang kayu manis dimasukkan ke dalam air teh, kemudian minum pada pagi dan sore hari. Selain kita berupaya untuk mengurangi nyeri head, kita juga harus menjaga kebersihan saat head begitu Mbak Niki. Dengan cara menggunakan pembalut dengan, benar ya. Biasanya untuk cara penggunaan pembalut itu sudah ada di bungkusnya pembalut itu ya Mbak Niki. Mbak Niki berarti sudah paham ya untuk bagaimana cara menggunakan yang baik dan benar. Kemudian mengganti pembalut sesering mungkin. Selain itu kita juga harus memilih pembalut sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dan yang terakhir adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut, begitu Mbak Niki. Nah, mungkin sampai di situ dulu pemberian informasi mengenai nyeri head. Sebelumnya apakah ada yang ingin Mbak Niki tanyakan? Mengapa kita harus mengganti pembalut sesering mungkin? Baik, terkait kita harus mengganti pembalut sesering mungkin karena tujuannya yaitu untuk menghindari bakteri. Pada dasarnya, darah haid itu akan mengandung mikroorganisme. Selain itu, karena letaknya pembalut ini berada di daerah vagina ya, yang mana akan keluar cairan vagina yang akan menimbulkan daerah tersebut menjadi lembab. Daerah lembab ini akan memudahkan perkembangbiakan dari mikroorganisme tersebut sehingga dapat menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti infeksi vagina, begitu Mbak Niki. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, ada hal ini yang ingin ditanyakan Mbak Niki? Mengapa banyak minum air putih dapat menurunkan nyeri? Baik, minum air putih ini pada dasarnya akan meningkatkan sistem imun tubuh dan melawan bakteri-bakteri yang lain, sehingga akan mengurangi komplikasi-komplikasi atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri yang akan meningkatkan rasa nyerinya ini. Selain itu, air juga akan menjaga sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas dari racun atau disebut mengeluarkan racun. Nah, tetap menjaga fungsi tubuh tetap optimal karena kan tadi dalam otot rahim kan berkontraksi. Juga ada di dinding rahim itu kan pada meluruh itu kan darahnya. Jadi, dengan kita minum banyak air putih itu akan menstabilkan, fungsi-fungsi organ tubuh kita, kemudian fungsi-fungsi hormon kita, begitu Mbak Niki. Adakah yang ingin ditanyakan lain? Sudah? Baik, sudah paham ya Mbak Niki Ya. atas 2 pertanyaan yang ditanyakan dan yang saya jawab? Sebelumnya, saya, izin bertanya ke Mbak Niki apakah boleh? Baik, untuk yang pertama, apa saja sih akibat dari nyeri head itu? Gampang emosi, Iya, gelisah, iya, malas beraktivitas karena nyeri, iya, jadi kurang percaya diri. iya, betul sekali Mbak Niki, sudah paham ya. Kemudian bagaimana sih cara kita mengurangi nyeri head? Perbanyak minum air putih, Iya, kurangi minum kopi, iya, istirahat yang cukup, iya. kompres bagian nyeri di bagian perut. Baik, luar biasa sekali ya Mbak Niki. Alhamdulillah sudah bisa memahami atas materi yang telah saya berikan ya Mbak Niki. Kiranya sampai di sini apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Sudah?
Baik, jika sudah, apabila lain waktu ada yang ingin ditanyakan, atau maupun nanti apabila saya sudah tidak berada di sini, Mbak Niki ingin, tanya kepada saya, Mbak Niki bisa langsung melakukan chat atau telepon melalui WhatsApp saya ya, Mbak Niki, untuk nomornya sudah saya berikan tadi ya, Mbak Niki? Baik, eee, karena kontrak waktunya juga sudah habis ya, Mbak Niki, dan informasi yang telah saya berikan insya Allah Mbak Niki bisa memahami, kemudian, mohon bantuannya Mbak Niki bisa menyebarluaskan kepada teman-teman Mbak Niki, begitu. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Mbak Niki, semoga apa yang telah saya berikan bermanfaat kepada Mbak Niki, ya. Ya, kemudian di era pandemi seperti sekarang ini, kita semua harus tetap jaga kesehatan ya Mbak Niki, semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih atas kerjasamanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.